Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hirafy Januarta dengan NIM 2210080. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS yang dimana tugas UTS ini ada seleksi 6.5 yang dimana tentang troubleshooting container. Langsung saja di sini ada pada aplikasi tersebut dia membutuhkan komponen-komponen sebagai berikut yang dimana komponen tersebut ada API IP1 dan API IP2 juga menggunakan Quartz UI. Bersamaan dengan Quartz API dalam versi untuk menggunakan environment variable. Selanjutnya di sini ada outcome yang itu adalah tujuan yang akan kita capai. Yang dimana tujuan yang akan kita capai tersebut ada seharusnya kita itu dapat mengecek container log. Selanjutnya ini ada kita bisa menjalankan perintah pada container. Selanjutnya kita juga bisa menyelesaikan masalah pada networking container. Selanjutnya kita juga dapat menyelesaikan konfigurasi container menggunakan environment variable. Selanjutnya kita dapat mengkonfigurasi container dalam mengubah container konfigurasi menjadi host file. Di sini ada pada komen tersebut terdapat masalah pada aplikasi tersebut dan di mana masalah tersebut ini akan kita selesaikan. Maka dari itu kita akan memulai langsung start lab tersebut. Langsung saja kita buka terminal. Kita akan mengecek masalah yang akan kita selesaikan. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Nah, di sini ada 6 masalah yang akan kita selesaikan, yang dimana masalah tersebut berkaitan dengan yang akan kita jalankan sekarang ini. Maka dari itu kita akan memulai dari yang pertama, yang itu adalah missing container. Kita akan menyelesaikan missing container. Ini kita geser ke kiri aja. Agar kedepannya kita dapat mengecek masalah yang progres atau masalah yang akan kita selesaikan tersebut agar tidak mengganggu, maka dari itu kita akan membuka terminal baru terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam instruksi. Instruksi tersebut kita akan memverifikasi kontainer yang berjalan dalam melakukan konfigurasi seperti berikut ini. Yang dimana yang pertama itu ada Quartz API IP1 dan Quartz API IP2, yang dimana keduanya ini menggunakan container image seperti berikut ini. Selanjutnya di sini ada Quartz UI, yang dimana Quartz UI ini memiliki port mapping, ada juga container image, dan juga environment variable. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan apabila kontainer tersebut mengalami missing atau tidak ada, maka kita harus membaca container log dalam memverifikasi, dalam melihat apakah masalah tersebut terjadi pada saat kita melakukan starting. Maka dari itu kita akan menyelesaikan masalah yang berjalan pada kontainer. Selanjutnya kita akan menggunakan troubleshooting guide to identify dan fix the problem. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah pertama. Ini langkah pertama ini kita disuruh menjalankan Portman PS bersamaan dengan min A, yang dimana min A ini dia akan membuka semua
yang ada pada Portman PS tersebut. Saja kita pastikan di sini. Nah, di sini ada container ID image yang dimana telah terlihat semua. Bisa kita lihat di sini ada quotes API 1 dan quotes API 2 saja. Nah, yang langkah kedua, langkah 1.2 di mana kita disuruh membaca quotes UI dengan Portman logs untuk melihat error yang terjadi pada quotes UI dalam akun startup pada Portman quotes UI tersebut. Jadi kita langsung pastikan di sini. Nah, di sini dia ada tulisan yang menjelaskan tentang host not found, yang dimana pada kontainer ini biasanya pada Nginx proxy quotes UI container tidak bisa mengubah quotes API 1 itu ke dalam bentuk IP address. Maka dari itu kita akan menggunakan format inspect dalam hal ini dalam mengecek network pada kontainer yang digunakan dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya kita akan mengecek dari menggunakan inspect ini pada quotes API 1, P2, dan juga quotes UI. Langsung saja kita pastikan di text to client. Nah, di sini P1-nya sudah ada troubleshooting lab-nya. Dan P2-nya juga sudah ada. Soalnya kita akan mengecek untuk codes UI-nya. Nah, pada codes UI tersebut tidak memiliki troubleshooting lab. Maka dari itu, pada codes UI container ini mengalami sebuah missing, yang dimana missingnya tersebut adalah troubleshooting lab-nya yang tidak ada. Maka dari itu, apabila tidak ada troubleshooting lab-nya tersebut, maka dia tidak bisa menjalankan codes API 1 dan codes API 2. Maka dari itu kita akan menghapus codes UI tersebut dengan menggunakan Portman RM. Nah, di sini pada codes UI-nya telah kita hapus. Habis setelah itu kita akan melakukan recreate atau membuat ulang suatu codes UI tersebut dengan kita menambahkan troubleshooting lab-nya. Yang dimana seperti yang dijelaskan tadi, yang dimana yang di atas itu codes UI itu menggunakan P3000 sampai 8080. Terus di sini ada versinya dan juga kita menambahkan troubleshooting lab-nya. Dan juga di sini ada container image-nya. Oke, langsung saja kita pastikan di sini.
Nah, setelah recreate-nya telah berhasil, maka kita telah menyelesaikan 3 masalah yang ada pada hal tersebut, dan di mana masalah 1, kedua, dan ketiga telah terselesaikan. Maka dari itu kita akan melakukan verifikasi ulang pada kontainer UI, pada Quartz UI tersebut. Ini mana kita akan melakukan Podman PS untuk kita mengecek apakah semuanya telah benar-benar ada atau belum. Nah, di sini seperti yang telah terlihat, dan di sini ada Quartz API P1, P2, dan Quartz UI-nya sudah ada. Yang sebelumnya tadi tuh Quartz UI-nya belum ada, tidak terdeteksi. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah kedua, yang dimana langkah kedua ini ada sebuah table, yang dimana table tersebut ada sebuah mapping yang akan kita jalankan. Ini dimana kita akan lanjut masuk ke 2.1, yang dimana kita akan menggunakan Podman X dalam menjalankan URL bersamaan dengan Quartz UI untuk mengetes P1 dan P2 dalam melakukan mapping. Selanjutnya kita menggunakan localhost dalam mengetes Nginx. Kita menggunakan silent option -s untuk melihat outputnya saja yang akan keluar. Langsung saja kita copy di sini. Nah, di sini telah keluar semua data-data yang ada pada API P1. Ini adalah sebuah data array. Soalnya kita akan mengecek pada API Quartz UI tersebut, Quartz UI. Kita akan mengecek P2-nya. Di sini ada program HTML yang akan keluar. Nah, di sini ada mengalami error pada Nginx dalam melakukan request kepada Quartz API P2. Nah, di sini kita disuruh menginvestigasi Quartz UI P2-nya tersebut dengan menggunakan different port, yang dimana kita akan menjalankan Podman log dengan Quartz API P2. Nah, di sini kita telah mendapatkan port yang dimana portnya itu adalah 8081.
Selanjutnya kita akan membaca pada quotes UI tersebut dalam konfigurasi Nginx. Jadi kita copy. Di sini kita akan mencari pada proxy path-nya. Kita disuruh melihat pada local API IP2, terus kita melihat proxy path. Nah, di sini kita mendapatkan proxy path pada P2-nya itu terdapat 8080. Dibilang pada the mapping for P2, the recreating request to add quotes API P2 8080 bersamaan dengan port yang word. Maka dari itu kita akan mengganti proxy path-nya tersebut yang 8080 itu menjadi 8081. Ini ternyata. Nah, di sini ada 8081 untuk proxy path-nya. Selanjutnya kita akan melakukan remove quotes UI container yang berjalan pada menggunakan format rm min-app. Min-app yaitu kita akan menghapus dengan menggunakan min-app option yang akan kita hapus tersebut. Sini quotes UI-nya telah terhapus. Selanjutnya kita akan melakukan recreate seperti yang ada di atas tadi. Dengan hal tersebut kita akan menambahkan satu hal lagi. Langsung saja kita copy di sini. Baiklah, di sini kita telah menyelesaikan masalah yang telah kita atasi tersebut. Di mana kita akan lebih jelasnya, kita akan melakukan pengecekan pada konfirmasi aplikasi yang kita akses tersebut, di mana kita akan mengakses hal tersebut dalam web browser, di mana kita akan membuka localhost yang ada di sini. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi dan kita masuk ke Firefox. Kita akan membuka web browsernya. Nah, di sini kita bisa langsung memastikan di sini. Nah, di sini telah keluar yang dimana quotes apps-nya ini ada seperti yang tertera tersebut, yang telah tertera di P1 tersebut yang ada di sini. Maka dari hal itu kita dapat menyelesaikan masalah yang telah kita atasi tersebut. Mungkin sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.